Penugasan kelompok-kelompok orang Lewi. Ketika Daud telah tua dan lanjut usia, ia mengangkat Salomo putranya menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan semua pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas. Mereka dihitung satu demi satu. Jumlahnya 38.000 laki-laki. Dari antara mereka, 24.000 orang harus menangani pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengawas dan hakim. 4.000 orang menjadi penjaga pintu gerbang, dan 4.000 orang bertugas memuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk puji-pujian, kata Daud. Daud juga membagi mereka dalam kelompok-kelompok menurut anak-anak Lewi, Gerson, Kehat, dan Merari. Termasuk keturunan Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yehiel, pemimpinnya, serta Setam dan Yoel, jumlahnya 3 orang. Anak-anak Simei ialah Selomit, Hasiel, dan Haran, jumlahnya 3 orang. Orang-orang inilah yang menjadi kepala kaum keluarga Ladan. Anak-anak Simei ialah Yahat, Sisa, Yeus, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, jumlahnya 4 orang. Yahat ialah pemimpinnya, dan Sisa orang kedua. Tetapi Yeus dan Beria tidak mempunyai banyak anak, sehingga mereka merupakan satu kaum keluarga dengan satu penugasan saja. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Usiel. Jumlahnya 4 orang. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun dikhususkan beserta keturunannya sampai selama-lamanya untuk menguduskan perlengkapan yang maha kudus, untuk membakar kurban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia dan memberi berkat dalam namanya sampai selama-lamanya. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan ke dalam suku Lewi. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang pemimpin. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang pemimpin. Eliezer tidak mempunyai anak yang lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. Anak Yisar ialah Selomit, seorang pemimpin. Anak-anak Hebron ialah Yeria, pemimpinnya. Amaria anak kedua, Yahasiel anak ketiga, dan Yekameam anak keempat. Anak-anak Usiel ialah Mika, pemimpinnya, dan Yisia anak kedua. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. Eleazar meninggal tanpa mempunyai anak laki-laki. Ia hanya mempunyai anak-anak perempuan. Anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot. Jumlahnya 3 orang. Itulah Bani Lewi menurut kaum keluarga mereka. Kepala-kepala kaum keluarga mereka pada waktu dicatat satu demi satu sesuai dengan jumlah nama mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Merekalah yang bertugas menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan ketentraman kepada umatnya, dan ia tinggal di Yerusalem sampai selama-lamanya. Dengan demikian, orang Lewi tidak perlu lagi mengangkat kemah suci dan segala perlengkapan yang dipakai untuk ibadah di situ. Sesuai dengan titah Daud yang terakhir, anak-anak Lewi yang didaftarkan ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengurus pelataran dan kamar-kamar, dan penahiran segala barang kudus, dan melakukan tugas yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Mereka harus mengurus roti sajian dan tepung terbaik untuk kurban sajian, roti tipis yang tidak beragi, sajian yang dipanggang di atas panggangan dan yang diaduk dengan minyak,
serta segala sukatan dan ukuran. Mereka juga bertugas menyampaikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian pula setiap petang. Dan setiap kali mempersembahkan segala kurban bakaran kepada Tuhan pada hari Sabat, bulan baru, dan hari raya sesuai dengan jumlah yang ditentukan bagi mereka secara tetap di hadapan Tuhan. Mereka harus memelihara kewajiban terhadap kemah pertemuan dan tempat kudus, serta kewajiban terhadap anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Para imam dibagi dalam kelompok. Inilah kelompok-kelompok Bani Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Tetapi Nadab dan Abihu mati lebih dahulu daripada ayah mereka tanpa mempunyai anak laki-laki. Maka Eleazar dan Itamarlah yang menjadi imam. Daud bersama Sadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi mereka menurut penugasan mereka dalam ibadah. Ternyata di antara keturunan Eleazar ada lebih banyak kepala kaum daripada di antara keturunan Itamar. Lalu mereka dibagi sebagai berikut. Untuk Bani Eleazar 16 orang kepala kaum keluarga, dan untuk Bani Itamar 8 orang kepala kaum keluarga. Mereka dibagi dengan membuang undi tanpa pembedaan, sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Semaya bin Netaneel, sekretaris kerajaan, seorang Lewi, menulis nama mereka di hadapan raja, pembesar-pembesar, Imam Sadok, Ahimelek bin Abiatar, dan di hadapan kepala-kepala kaum keluarga imam dan orang Lewi. 1 undi diambil untuk kaum keluarga dari Eleazar, 1 pula untuk kaum keluarga Itamar. Undi yang pertama jatuh pada Yorarib, yang kedua pada Yedaya, yang ketiga pada Harim, yang keempat pada Seorim, yang kelima pada Malkia, yang keenam pada Miamin, yang ketujuh pada Hakos, yang kedelapan pada Abia, yang kesembilan pada Yesua, yang kesepuluh pada Sekanya, yang ke-11 pada Eliasib, yang ke-12 pada Yakim, yang ke-13 pada Hupa, yang ke-14 pada Yesebeab, yang ke-15 pada Bilga, yang ke-16 pada Imer, yang ke-17 pada Hesir, yang ke-18 pada Hapises, yang ke-19 pada Petahya, yang ke-20 pada Yehezkel, yang ke-21 pada Yakin, yang ke-22 pada Gamul, yang ke-23 pada Delaya, yang ke-24 pada Maasya. Itulah penugasan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Kaum-kaum keluarga Lewi lainnya. Kaum yang lain dari Bani Lewi, dari keturunan Amram, ialah Subael. Dari anak-anak Subael ialah Yedeya. Dari anak-anak Rehabia ialah Yisia pemimpinnya. Dari orang Yisar ialah Selomor. Dari anak-anak Selomor ialah Yahat. Anak-anak Hebron ialah Yeria pemimpinnya. Amaria anak kedua, Yahasiel anak ketiga, dan Yekameam anak keempat. Anak Usiel ialah Mika. Dari anak-anak Mika ialah Samir. Saudara Mika ialah Yisia. Dari anak-anak Yisia ialah Sakaria. Keturunan Merari ialah Mahli dan Musi, juga anak-anak Yaasia anaknya. Keturunan Merari dari pihak Yaasia anaknya ialah Shoham, Sakur, dan Hibri. Dari Mahli ialah Eleazar.
Dia ini tidak mempunyai anak. Dari Kis, anak Kis, yakni Serah Meel. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yerimot. Itulah Bani Lewi menurut kaum keluarga mereka. Mereka ini pun sama seperti saudara-saudara mereka, keturunan Harun, membuang undi di hadapan Raja Daud, Sadok, Ahimelek, dan di hadapan para kepala kaum keluarga, para imam, dan orang Lewi. Seorang kepala kaum keluarga diperlakukan sama dengan saudaranya yang terkecil. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para pemimpin kaum menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Hemam, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan simbal. Berikut ini daftar orang-orang yang bertugas dalam ibadah. Dari anak-anak Asaf ialah Sakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf inilah yang di bawah pimpinan Asaf bernubuat dengan wewenang raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Seri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matitia. Jumlahnya 6 orang di bawah pimpinan Yedutun, ayah mereka, yang bernubuat dengan iringan kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matania, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka semua adalah anak-anak Heman, pelihat raja, sesuai dengan janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Di bawah pimpinan ayah mereka, mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Demikianlah tugas Asaf, Yedutun, dan Heman. Mereka beserta saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Semua orang terampil itu berjumlah 288 orang. Pengundian dilakukan untuk tugas mereka, baik tua maupun muda, guru maupun murid. Undi pertama bagi kaum Asaf jatuh pada Yusuf. Undi kedua jatuh pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya. Jumlahnya 12 orang. Undi ketiga pada Sakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Jumlahnya 12 orang. Undi keempat pada Yisri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya. 12 orang. Undi kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undi keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undi ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-9 pada Matania, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, 12 orang. Undi ke-11 pada Asareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang.
Undi ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang. Undi ke-24 pada Romamti Eser, anak-anaknya dan saudara-saudaranya, jumlahnya 12 orang.